Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, berkat dan ridhonya kita diberikan nikmat kesehatan, kelapangan hingga kesempatan berkumpul di sekolah tercinta kita ini. Dan tak lupa selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 136539. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan SD Negeri 136539. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Mohon izin sebentar waktunya. Pada siang kali ini saya akan mendeskripsikan hasil pendidikan tugas seminar implementasi budaya positif semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang budaya positif. Apakah budaya positif tersebut? Budaya positif adalah mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan selaras dengan ketentuan yang telah dipahami bersama. Secara singkatnya adalah kita menciptakan nilai-nilai kebaikan di dalam nuansa sekolah. Misalnya dalam penerbitan aturan ketentuan sekolah, penerbitan keyakinan kelas, dan penentuan segitiga restitusi sebagai upaya kontrol mendidik para siswa. Aspek dalam budaya positif dalam instansi yaitu adalah perumusan keyakinan kelas dan perubahan paradigma belajar. Nah, selanjutnya apakah perumusan keyakinan kelas? Perumusan keyakinan kelas ini adalah berupa kesepakatan atau ketentuan yang ditetapkan di kelas dengan melibatkan peserta didik dalam membuat aturan di kelas. Contoh sederhananya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan tugas piket yang diprakarsai oleh guru untuk membuat kesepakatan bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi karakter yang terpendam pada anak didik. Nah, yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Dapat diartikan perubahan pola pikir dalam memaknai mekanisme pembelajaran, seperti adanya perubahan dalam nuansa kurikulum administrasi sekolah yang telah kita pahami dan sepakati bersama. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pada topik yang pertama, relevansi keyakinan kelas dalam upaya optimalisasi karakter. Ya, keyakinan kelas itu kalau kita artikan adalah mekanisme keyakinan yang dimaksud sebagai pembentukan prosedur aturan dalam kepentingan bersama yang berpedoman pada segenap ketentuan dalam mekanisme berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Maksudnya adalah, Bapak Ibu, kita menerapkan peraturan yang mendidik kepada peserta didik. Selama ini peraturannya ada, namun belum optimal. Kita mengajak bagaimana peserta didik membuat peraturan di dalam kelas. Misalnya, menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan tugas piket, mendengarkan pembelajaran tertib, dan sebagainya. Semuanya berdasarkan atas aspirasi peserta didik. Nah, ada konsekuensinya. Bila para peserta didik melanggarnya, mereka akan mendapatkan konsekuensi telah melanggar keyakinan kelas. Nah, dalam prosedur penyusunannya bisa dengan kita melibatkan media-media kertas yang disebar kepada peserta didik. Setiap peserta didik menuliskan satu peraturan kelas yang hak keyakinan kelas yang harus dipatuhinya. Kemudian kita kumpulkan secara bersama-sama, lalu ditetapkanlah peraturan atau keyakinan kelas. Selanjutnya adalah apakah yang melatar belakangi dalam pembentukan keyakinan kelas ini? Selama ini adalah
banyaknya fenomena yang menyebabkan turunnya peserta didik dalam memahami nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti. Terkadang hal itulah yang tidak menciptakan profil pelajar Pancasila, seperti bernalar kritis, kreatif, inovatif, tidak keluar secara eksplorasi. Maka dari itu, kita membutuhkan berkolaborasi bersama-sama dalam mengoptimalkan karakteristik peserta didik. Tujuan dari implementasi ini adalah meliputi beberapa hal, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik melalui pola pembiasaan. Jadi dalam prakteknya, mulai dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengklasifikasikan sampah, bersikap santun, bertutur kata santun kepada sesama. Yang kedua adalah tujuannya menumbuhkan kesadaran dalam menciptakan budaya positif. Jadi artinya kita menciptakan nuansa budaya positif dimulai dari lingkungan kelas, kemudian kepada lingkungan sekolah dan interaksi antar sekolah. Sehingga menumbuhkannya dimulai dari individu sendiri. Yang ketiga adalah tujuannya relevansi nilai kebajikan dan keteladanan bagi diri dan komunitas yang dapat diharapkan bahwa kita diri sendiri menjadi contoh untuk diri sendiri, kemudian menjadi contoh untuk lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya, pembelajaran yang berorientasi pada eksplorasi kemampuan peserta didik untuk mengeluarkan bakat dan minatnya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan perumusan keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Pada tahap awal ketika saya melaksanakannya, yaitu pertama adalah berkolaborasi dengan pimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan aksi nyata dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru-guru SD Negeri 136539 dalam perumusan implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Pada tahap selanjutnya, Bapak Ibu, saya mengajak kepada peserta didik dan membimbing dalam menyusun keyakinan kelas. Aktualisasinya dapat kita lihat sebagai berikut. Mohon izin Bapak Ibu, inilah tampilan visualisasi ketika melaksanakan perumusan bimbingan kepada peserta didik dalam perumusan keyakinan kelas. Pada tahap awal, saya memberikan arahan bimbingan apa kegunaan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, pada tahap selanjutnya, memberikan media kertas kepada peserta didik beberapa hal tentang peraturan sekolah atau kelas yang harus diterapkan. Pada tahap selanjutnya adalah salah seorang peserta didik memaparkan keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, salah seorang anak mengatakan bahwasanya kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga kebersihan lingkungan. Demikian selanjutnya pemaparan oleh siswa yang lainnya tentang penyusunan keyakinan kelas. Visualisasi video juga terlampir pada grafik kali ini. Nah, peserta didik mengungkapkan bahwasannya pentingnya menjaga kebersihan, membuang sampah, datang tepat waktu, serta melaksanakan tugas piket.
Ya, pada tahap selanjutnya adalah yaitu memfasilitasi peserta didik dalam mekanisme penyusunan keyakinan kelas. Pada tahap ini, peserta didik setelah menuliskan hasil keyakinan kelasnya, kemudian menempelkannya pada dinding papan tulis. Lalu mereka memilih mana aturan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dari aturan-aturan yang tersebut, Bapak Ibu, kemudian dirumuskanlah mana hal yang menjadi yang universal atau global dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah, kemudian adalah pada tahap selanjutnya mengimplementasikan hasil keyakinan kelas yang telah tersusun bersama. Yaitu pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik nilai budi pekerti dan religius peserta didik. Yang kedua adalah melaksanakan tugas piket secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan implementasi prakteknya, yaitu pada gambar ketiga, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik peduli akan lingkungan dimulai dari lingkungan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah saling menghormati dan bersikap santun kepada sesama. Diwujudkan dengan berbudaya, berkata, berperilaku sopan santun kepada guru dan rekan-rekannya. Pelan dan implementasi budaya positif ini adalah yaitu serangkaian kegiatan yang telah terlaksana akan melahirkan suatu budaya, menciptakan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Secara tidak langsung, mereka akan stimulasi atau terangsang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari ketetapan bersama. Di sisi lain adalah kontribusi keyakinan kelas ini memberikan efektivitas dalam eksplorasi karakter peserta didik dengan arahan dan bimbingan yang berpedoman pada kesepakatan bersama. Jadi dalam implementasinya, setelah kita mengadakan bimbingan, kemudian dipraktekkan kepada peserta didik, akan membentuk karakter yang tersendiri kepada peserta didik. Seperti berbudaya, berakhlak mulia, bernalar kritis, serta peduli akan lingkungan diri sendiri dan lingkungannya. Implementasi selanjutnya adalah pada topik kedua, yaitu salah satu unsur dalam budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Secara kasat mata, kita melihat apakah arti perubahan paradigma belajar ini adalah perubahan pandangan atau pola pikir dalam memaknai mekanisme pembelajaran. Selama ini kita menemukan suatu bentuk mekanisme kurikulum, yaitu perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 hingga menjadi kurikulum 2013 revisi hingga menjadi kurikulum merdeka. Satu topik yang akan saya bawakan hari ini adalah yaitu tentang perumusan dalam aplikasi rapor kurikulum 2013. Sebenarnya kalau kita artikan, yaitu apakah paradigma itu sendiri dalam belajar adalah sebuah bentuk perubahan atau transformasi dalam mekanisme pembelajaran dengan strategi dan metodologi yang berkontribusi dalam optimalisasi pendidikan. Pada tahapnya, kita mengambil satu topik yaitu implementasi aplikasi rapor kurikulum 2013. Nah, di mana salah satu budaya positif dengan memahamkan secara bersama bagaimana penerapan kurikulum ini adalah salah satu penerapan dalam sebuah budaya positif, yaitu menciptakan nuansa keseberagaman dalam pemahaman bersama. Apakah sebenarnya implementasi aplikasi rapor tersebut akan memberikan inovasi output
dalam pengolahan nilai tengah semester dan akhir semester yang tersusun secara akumulasi dan otomatis di dalam sebuah aplikasi. Jadi, laporan hasil belajar peserta didik yang dulunya bersifat penulisan sekarang sudah dilahirkan dalam bentuk hasil mesin aplikasi, yaitu dalam bentuk laporan hasil mid semester atau tengah semester dan akhir semester dalam aplikasi report. Adapun tampilan aplikasi raport adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu dari terobosan yang dilahirkan oleh Kamarto. Salah satu aplikasinya yaitu di kelas 3. Ya, jika kita lihat Bapak Ibu, ini ada menu-menunya. Nah, pada ini apakah diartikan 95%, yaitu progres pengerjaan sudah bisa untuk di print out. Pada tahap awal, kita adalah mengisi identitas NPSN, nomor sekolah, dan identitas hingga berakhir dengan nomor induk siswa dan data-data lainnya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu kepada bagaimana sebenarnya dalam penginputan aplikasi raport kurikulum 2013. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan bagaimana tutorial dalam penginputan aplikasi raport 2013. Nah, sebenarnya ada dua hasil belajar peserta didik yang dapat kita lahirkan di sini, yaitu hasil belajar tengah semester dan hasil belajar akhir semester. Nah, pada aplikasi raport kali ini, pertama pada tahap awal adalah menginput data biodata sekolah, dimulai dari NPSN, nama sekolah, alamat, kepala sekolah, NIM, kelas atau semester, tahun pelajaran, NIM, guru kelas, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, tanggal raport, dan juga siswa. Pada dasarnya, aplikasi raport ini berbeda-beda pada tiap semester. Pada semester ganjil tentu berbeda dengan semester genap. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam kalimat kompetensi dasar yang dilahirkan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Baiklah, pada tahap awal kita akan masuk kepada siswa. Nah, di sini pada tahap awal kita menginput data-data siswa berupa nomor induk, nama lengkap, NISN, nama panggilan, jenis kelamin, hingga data orang tuanya. Seumpama Aulia Nazwa, pada nama lengkapnya huruf besar, namun pada nama panggilan hanya A besar dan N besar pada setiap suku kata pertama. Nah, setelah semua datanya lengkap, kita yakini, lalu kita dapat melanjutkan, boleh memilih menu home, dan kita melanjutkan pada menu KKM. Nah, di sini Bapak Ibu, yang sering kita masih ambigu atau masih salah menafsirkannya. Sebenarnya KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, namun KKM ini juga mengikat untuk batasan per mata pelajaran. Pada akhirnya KKM ini adalah dari kumulatif dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, setelah kita telusuri secara bersama-sama, ditemukanlah untuk KKM terendah atau minimal dari kelas 1 hingga kelas 6 diperoleh KKM-nya 75. Demikian selanjutnya untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 75. Dan untuk bahasa Indonesia 70 dikarenakan ada ditemukan pada kelas rendah KKM bahasa Indonesianya bernilai 70. Demikian juga halnya untuk matematika, setelah diidentifikasi ditemukan nilai 70. Meskipun di kelas lainnya ada nilai 75 atau 76, namun kita ambil nilai terendah KKM dari 6 kelas 70.
Dan untuk seni budaya dan prakarya nilai KKM 75 dan pendidikan jasmani 75. Nah, secara otomatis kita akan menentukan bagaimana KKM satuan pendidikan. Bapak Ibu, ya selanjutnya pada awalnya di sini kita bisa menginput atau mengedit bagaimana rentang nilainya. Nah, agar memudahkan pemahaman bersama, terkadang kita mengartikan nilai A tersebut haruslah nilai 90 ke atas. Ini bisa kita buat kesepakatan bersama dengan menginput pada 3 kolom putih. Nah, pada kolom putih ini kita inputlah pada kolom pertama 85, kolom kedua 75, kolom ketiga adalah 65. Dan yang terakhir nanti adalah di bawah dari 65. Sehingga diperolehlah nilai predikat A, B, C, dan D. Pada predikat A sudah dipastikan lebih besar dari 85 atau 86 ke atas sudah mendapat A. Sehingga semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 berkesempatan untuk mendapatkan predikat A. Dan untuk predikat B yaitu adalah rentang nilai dari 76 sampai pada 85. Dan predikat C adalah 66 sampai pada 74. Yang dikhawatirkan adalah predikat D yaitu perlu bimbingan di bawah dari nilai 65. Nah, namun untuk pelajaran moral dan pendidikan agama kita upayakan untuk memberikan predikat minimal B. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita boleh memilih pada menu bawah KIAKD atau pada menu home. Pada menu ketiga, Bapak Ibu, ini adalah lampiran dari kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Contohnya adalah ada 2 tabel yang disajikan. Kalau yang berawalan angka 3 itu menunjukkan aspek kognitif. Pada berawalan angka 4 itu menunjukkan aspek psikomotorik. Itulah disebabkan kalimat-kalimat ini tentu berbeda pada setiap aplikasi semester. Contohnya bagaimana? Kita ambil pada mapel PKN. Nah, ini adalah lampiran kompetensinya. Contohnya pada lampiran kognitif memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, kemudian kompetensi dasarnya pada psikomotorik menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya akan persingkat. Nah, di sini adalah bagaimana untuk pengisian nilai sikap. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya akan ambil, kita tidak perlu menilai keseluruhan siswa. Jadi hanya diambil ya 3 terbaik dan terbawah saja mewakilinya. Bagaimana siswa yang lain tidak dinilai? Kalau siswa yang lain sudah diasumsikan baik. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya adalah kita ambil contohnya Aulia Nazwa. Nah, dia sudah catatan bilangnya sangat baik. Nanti secara otomatis ada sebuah aplikasi penulisan yang menuliskan di mana keunggulan anak tersebut berada. Nah, kemudian KI satunya itu adalah KI spiritual. Ya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana untuk pengisian dalam KI 2, yaitu KI sosial. Nah, di sini jumlah siswanya tadi 20 lebih. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 terbaik dan 2 terbawah. Nah, kita mewakili hanya yang apa yang menonjol disiplinnya sangat baik. Nah, ini tidak perlu kita klik, hanya memilih salah satu dari kalimat yang tersaji pada segitiga di bawah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini berdasarkan hasil observasi setelah 6 bulan belajar. Kita lanjut Bapak Ibu, bagaimana menginput nilai tersebut. Nah, kita akan pilih pada menu pengetahuan. Saya akan contohkan pada PKN. Nah, mohon izin Bapak Ibu. Nah, di sini apa artinya? Ada 3 kotak. Nah, ada 3 kotak di sini. Nilai harian, kemudian nilai PTS, dan nilai PAS. Nah, nilai inilah yang akan kita isikan. Contohnya pada jam-jam di Al-Badri, kita isikan sampai penuh hingga ke ujung. Nah, secara otomatis
Nah, nilai tersebut akan dilahirkan. Nah, nilai-nilainya diperoleh untuk anak tersebut dan beserta deskripsinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk pengisian dalam absensi? Ya. Nah, untuk pengisian absensi ini ya kita sesuaikan berapa jumlah kehadirannya dalam bulan-bulan tertentu. Nah, pada bulan Juli, Agustus, jika ditemukan ada alfa atau tidak hadir, tuliskanlah huruf A. Kalau sakit, tuliskanlah huruf S atau sakit. Secara otomatis aplikasi akan mengakumulasikan, menjumlahkan berapa total kehadirannya tersebut. Ini akan memudahkan dalam menghitung absensi peserta didik. Bapak Ibu, boleh kita lanjut pada menu home atau menu bawah, mana yang terasa mudah? Kita lanjut, klik tombol biru home. Nah, di sini ada ekskul dan prestasi. Nah, ini Bapak Ibu tadi. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Nah, pada dasarnya kalau bawaan aplikasi selalu tulisannya seperti ini. Namun ketika sudah berubah urutan siswa, untuk siswa yang berada di bawah kalimatnya itu sudah berubah. Nah, apa yang berubah? Maka kita sesuaikan untuk dia berada di tingkat bawah. Ananda selama 1 semester ini masih kurang konsentrasinya dalam belajar, kurang bicara ketika mempelajari, tingkatkan terus prestasi belajarnya. Nah, berbeda halnya ketika dia sudah berada dalam ada progres peningkatannya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita mengisikan pada untuk keterangan fisiknya. Nah, di sini untuk tinggi badan dan berat badan. Jangan sampai salah mengisikan pada kolom semesternya. Kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana untuk prestasi dan kondisi kesehatan? Jika ada, boleh dituliskan. Jika tidak ada, cukup hanya memberikan tanda checklist. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nah, bagaimanakah untuk cetak rapot PTS ini? Nah, ini Bapak Ibu mohon izin saya jelaskan. Ada 2 versi di sini untuk aplikasi rapot tengah semester. Kita ambil saja yang mudah, yaitu kita ambil pada menu kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa menu kedua? Karena pada menu kedua sudah lebih sederhana, sudah ada nilainya, dan sudah ada deskripsinya. Nah, contohnya ini dia Aulia Nazwa. Berapa lembar untuk rapotnya? Hanya 1 lembar saja. Nah, sehingga tampilannya nanti seperti ini. Nah, sudah terinput nama guru dan nama kepala sekolah. Bagaimana cara mengeprintnya? Mudah sekali Bapak Ibu. Nah, kalau mau ganti siswa nomor 2, maka Anda ubah menjadi nama anak, lalu tinggal diprint, keluarlah 1 lembar hasilnya. Nilai ini dari mana sumbernya? Nilai yang tadi yang sudah kita input pada akumulasi nilai tadi. Ada harian, ada PTS, dan ada PAS. Lalu bagaimana untuk raport yang terakhir? Nah, pada untuk raport yang terakhir kita ambil pada menu cetak raport. Ini perbedaannya kalau untuk kelas awal, nah ada cover yang dihasilkan. Ini kita print sekitar 2 lembar. Nah, itu judul. Nah, dan kemudian data sekolah. Kemudian ada data raport. Ini adalah biodata peserta didik. Ini di print. Kemudian jangan lupa hubungkan foto. Kemudian adalah berikutnya lampiran dari nilai raport tersebut. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, inilah raport yang akhir semester sesungguhnya. Di sini adalah raport pada semester ganjil, sudah diuraikan kompetensi sikapnya, spiritual dan sosialnya, dan sekitar ini adalah meliputi sekitar 6 lembar. Ada mapel PKN, agama, matematika, SBDP, dan terakhir ada kalimat saran yang sudah terinput dengan otomatis hingga data fisiknya. Ya, bagaimana cara mengeprintnya? Mudah sekali Bapak Ibu. Kalau untuk mengganti siswa, klik urutannya, lalu klik Ctrl V, dan akan keluarlah hasil dari sekitar 6 atau 7 lembar.
Tapi perbedaannya untuk rapor tengah semester hanya 1 lembar saja. Nah, bagaimana untuk melihat untuk tampilan menu Legger? Nah, Legger ini kegunaannya adalah untuk melihat dari ketercapaian hasil rekap belajar. Jadi Bapak Ibu, inilah hasilnya. Pada kolom yang kiri sudah tercantum aspek pengetahuan akumulasi nilai. Kemudian, nah ini adalah untuk nilai keterampilannya. Nah, bagaimana untuk total nilainya? Ini adalah total nilai yang dihasilkan pada pojok sebelah kanan. Yang list yang berwarna kuning adalah merupakan predikat siswa berada 10 besar. Penjumlahan nilai dari kognitif dan psikomotorik. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini juga dapat dihasilkan dari aplikasi raport adanya penerbitan buku stambuk nilai atau buku induk yang dapat kita print out sendiri. Ada menu cover, kemudian ada nilai buku induk siswa yang dapat kita isi dengan mudah. Ya, baiklah, demikianlah Bapak Ibu tentang tutorial bagaimana pengisian aplikasi raport adalah salah satu dalam penerapan budaya positif yang telah kita paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Intinya adalah dalam penerapan budaya positif adalah dimulai dari pembiasaan yang baik, kemudian menstimulasi pada lingkungan sekitar. Hasil dari pemaparan hari ini, kesimpulannya adalah pembiasaan yang baik akan melahirkan kontribusi yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Akhir kata, demikianlah hasil seminar aktualisasi budaya positif. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.